Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 5 Kurang Hebat di Ranjang. Kalau itu aku juga tahu, yang lain. Yang baik, pengertian, sayang padaku dan... Tidak usah dilanjutkan, semua orang juga maunya seperti itu. Adelia memotong perkataan kakaknya dengan kesal. Kenapa kau tidak carikan saja seorang perempuan yang sedikit nakal untuk pria aneh ini? Mungkin dia terlalu kaku dan perlu wanita yang bisa menggodanya. Saran kakaknya. Adelia menatap kakaknya dengan serius, sepertinya ini sebuah ide yang bagus. Baiklah, aku terima saran kakak. Aku akan mencarikan perempuan seperti itu, mungkin yang kakak katakan ada benarnya. Katanya penuh semangat. Ya sudah, ayo ikut aku pulang. Daddy dan Mommy sudah menunggu kita. Adelia bangkit berdiri dan meraih tasnya, saran kakaknya bisa dia gunakan nanti untuk Chris. Ayo. Ajaknya. Adelia dan Sean keluar dari sana dan Adelia tampak sangat senang karena kedatangan kakaknya dapat memberikan jalan keluar untuknya. Tapi yang jadi masalahnya, siapa wanita yang sedikit nakal ini? Apa kliennya ada yang seperti itu? Sepertinya setelah ini dia harus bekerja ekstra keras untuk mencari kriteria seperti yang disarankan oleh kakaknya. Bu Adelnya ada? Seorang wanita cantik berpakaian seksi berdiri di depan resepsionis dan bertanya pada pegawai yang sedang berada di sana. Apa Anda sudah membuat janji? Tanya pegawai itu. Oh belum, tapi katakan padanya, Laura ingin bertemu. Baiklah, tunggu sebentar. Pegawai yang berada di sana segera mengangkat telepon yang berada di atas meja untuk menghubungi bosnya. Tidak berapa lama Laura dipersilahkan masuk ke dalam karena Adelia mengiyakan permintaan wanita itu untuk bertemu. Miss Laura, apa ada masalah dengan kencanmu kemarin? Tanyanya. Yah, begitulah. Jawab Laura malas. Apa masalahnya? Apa pria itu kurang tampan? Bukan, pria itu sangat tampan, bahkan aku suka dengan sifatnya. Tapi sayang hanya ada satu yang kurang. Apa itu? Tanya Adelia penasaran. Dia kurang hebat di atas ranjang. Jelas Laura tanpa malu. Hah? Adelia melongo tidak percaya. Apa Laura benar-benar mencoba pria itu di atas ranjang? Jadi, apa kau mau minta diganti? Tanya Adelia kemudian. Tentu, aku tidak mau punya suami yang bisa bertahan hanya 5 menit saja. Jawab Laura. 5 menit, Adelia ingin tertawa mendengarnya tapi dia tahan, jangan sampai menyinggung kliennya. Adelia melihat Laura dengan seksama dan pada saat itu tiba-tiba saran kakaknya terngiang di kepalanya. Kenapa tidak kau carikan saja seorang perempuan yang sedikit nakal untuk pria aneh ini? Mungkin dia terlalu kaku dan perlu wanita yang bisa menggodanya. Adelia melihat penampilan Laura kembali, wanita yang cantik dan pakaian super seksi yang dipakainya. Laura terlihat modis setiap mereka bertemu, dia juga seorang pengusaha. Apa wanita seperti ini yang Chris inginkan? Bisa jadi karena Laura sangat bertolak belakang dengan Miss Joe. Kali ini pria tua itu pasti tidak akan menolak lagi. Batinnya. Miss Laura, aku punya satu, tapi aku tidak tahu apa kau suka atau tidak. Katanya. Apa aku bisa melihat rupanya? Laura mulai terlihat bersemangat. Tentu. Adelia membuka layar ponselnya dan membuka email di sana, setelah menemukan profil Chris. Adelia segera menunjukkan wajah pria itu kepada Laura.
Laura menjilati bibirnya kemudian menggigiti bibirnya dengan gemas saat melihat rupa Chris dari layar ponsel Adelia. Oh Tuhan, perfect. Pujinya. Aku sangat suka dengan bule. Mereka sangat, Bu Adele tahu kan maksudku? Laura kembali menjilati bibir merahnya. Adelia hanya mengangguk sambil tersenyum. Mana dia tahu maksud dari Laura? Tapi dia tidak peduli dan dia berharap Chris juga suka dengan Laura nantinya. Segera pertemukan aku dengannya. Aku sudah tidak sabar ingin melihatnya secara langsung. Jika aku berhasil, aku akan membayarmu 5 kali lipat. Laura benar-benar bersemangat melihat foto Chris. Yes. Sorak Adelia dalam hati. Dia senang bukan karena akan dibayar 5 kali lipat. Tapi dia senang sudah menemukan wanita yang cocok untuk Chris. Tidak perlu khawatir Miss Laura, aku akan segera mengatur pertemuanmu dengannya. Adelia tersenyum manis, kali ini bule aneh ini pasti tidak akan berkutik di depan Laura. Setelah puas dengan pria yang akan dikenalkan Adelia padanya, Laura segera pergi dari sana. Wanita itu keluar dari tempat itu dengan penuh semangat. Dia sudah tidak sabar ingin segera dipertemukan dengan Chris. Pasti sangat menyenangkan dapat bersama dengan pria itu apalagi menikah dengannya. Rasanya Laura semakin tidak sabar. Senyum Adelia mengembang di wajahnya. Untungnya Laura tidak menyukai pria kemarin. Jadi dia bisa menjodohkan Laura dengan Chris. Tadinya dia hampir putus asa mencari seorang wanita yang sedikit nakal seperti saran kakaknya di antara kliennya. Tapi dengan kembalinya Laura masalahnya jadi terpecahkan. Adelia segera mencari nama seseorang dari layar ponselnya, dia ingin menghubungi si bule aneh. Oh kebetulan aku ingin menghubungimu. Kata Chris di seberang sana. Menghubungiku, ada apa? Tanya Adelia heran. Datang ke restoran kemarin, segera, aku tunggu. Setelah berkata demikian Chris segera mematikan ponselnya, hal itu benar-benar membuat Adelia heran. Ke restoran, ada apa? Tapi dia tidak bisa menolak karena Chris adalah kliennya. Siapa tahu pria tua itu memanggilnya ke sana untuk mengatakan seperti apa tipe perempuan yang disukainya. Bukankah dia juga ingin berbicara dengan Chris jika dia akan mengenalkan pria itu kepada Laura dan inilah kesempatannya. Adelia bangkit dari duduknya dan mengambil tas serta kunci mobilnya, tentu untuk pergi menemui pria aneh itu di restoran. Sedangkan saat itu di restoran, tampak Chris sudah menunggu Adelia dengan tidak sabar, makanan sudah dia pesan dan sudah terhidang di atas meja. Dia melakukan itu untuk menebus makanan Adelia yang dia habiskan. Chris melihat jam di tangannya dengan tidak sabar. Pada saat itu seorang wanita cantik masuk ke dalam restoran. Chris merapikan dasinya dan memasang wajah kakunya saat wanita cantik itu mulai berjalan ke arahnya. Maaf Tuan Chris, maaf telah membuat Anda menunggu. Kata Adelia dengan tidak enak hati karena telah membuat pria itu menunggu. Dia tahu pria aneh itu tidak suka orang yang terlambat jadi dia berusaha bersikap sesopan mungkin agar Chris tidak marah. Chris hanya diam saja dan melihat penampilan Adelia dengan serius. Adelia merasa tidak enak diperhatikan seperti itu dan dengan cepat Adelia langsung duduk di depan Chris karena tatapan tajam dari Chris membuatnya sedikit merinding. Ada apa Tuan Chris memanggilku kemari? Adelia memecahkan keheningan di antara mereka. Makan denganku. Jawab pria itu. Adelia tambah tidak mengerti tapi makanan memang sudah terhidang di atas meja. Apa pria itu telah mempersiapkan semuanya sebelum dia tiba? Chris menyendokkan makanan ke atas piring yang ada di depan Adelia tanpa berkata apa-apa. Sedangkan Adelia melihat pria itu penuh dengan tanda tanya. Selama makan mereka hanya diam saja. Adelia tidak mau bertanya karena tahu pria itu pasti tidak akan suka. Lebih baik diam dan makan sampai selesai barulah dia bertanya.
Seorang pramusaji datang mengantarkan segelas jus alpukat dan meletakkannya di depan Adelia. Adelia semakin dibuat heran dan tidak mengerti dengan semua ini. Apa ada udang di balik batu? Tuan Chris, apa maksudnya ini? Sudah aku bilang jangan panggil Tuan. Jadi, apa aku harus memanggilmu Uncle? Chris melotot pada Adelia, dia tidak terima dipanggil Uncle oleh gadis itu. Apa kau keponakanku? Tanyanya dengan kesal. Bukan. Ya sudah, awas kalau berani memanggilku Uncle. Ancamnya. Chris, kapan kau punya waktu? Kenapa? Ya, aku sudah menemukan seseorang yang mungkin cocok denganmu. Chris meletakkan kembali gelas yang dipegangnya ke atas meja. Nanti. Jawabnya malas. Adelia hanya tersenyum padanya dan menyeruput jus alpukatnya. Dia tidak tahu nantinya kapan, tapi dia tidak mau bertanya lagi. Kalau begitu, kenapa memintaku datang ke sini? Chris hanya melirik ke arah Adelia dan melihatnya dengan malas. Untuk makan. Jawabnya singkat. Oh, kalau begitu terima kasih atas makanannya. Jika tidak ada hal penting, aku harus pergi. Adelia segera bangkit berdiri. Dia harus segera pergi dari sana karena sedang banyak pekerjaan. Apa perlu aku antar? Adelia menghentikan langkahnya dan menatap Chris dengan penuh tanda tanya. Ada apa dengan pria ini? Tidak perlu, aku datang dengan mobilku. Terima kasih dengan niat baikmu. Tolaknya dengan sopan dan setelah berkata demikian, Adelia segera pamit dan pergi dari tempat itu. Chris hanya diam di sana sambil menatap kepergian Adelia. Entah mengapa dia melakukan hal seperti ini dan dia sendiri tidak mengerti. Adelia keluar dari restoran itu sambil mengerutu. Dia berjalan dengan cepat menghampiri mobilnya yang berwarna hitam. Membuka pintu mobil itu dan masuk ke dalam tanpa melihat lagi. Dasar pria tua aneh, memanggilku hanya untuk makan, apa dia kira aku banyak waktu? Adelia menggerutu dan mencengkeram kemudi mobil dengan erat. Ekhem. Deheman seorang pria menyadarkannya dari omelannya dan dengan cepat, Adelia memalingkan wajahnya dan melihat datangnya suara. Dia begitu kaget melihat seorang pria tampan sedang berdiri di sampingnya dengan kondisi pintu mobil yang sudah dibuka. Nona, ada urusan apa kau di dalam mobilku? Tanya pria itu. Mobilku? Adelia masih tidak mengerti maksud dari ucapan pria tampan itu. Tapi dengan cepat Adelia melihat sekelilingnya dan melihat mobilnya terparkir tidak jauh dari mobil yang dinaikinya. Oh my god. Setelah menyadarinya, wajah Adelia langsung merah padam karena malu. Karena mobil yang sama dan warnanya yang sama pula membuatnya asal masuk saja. Dan yang paling membuatnya terlihat bodoh adalah dia tidak pernah mengambil kunci untuk membuka mobil itu. Adelia langsung tersenyum dengan perasaan malu yang luar biasa. Dengan pelan tapi pasti dia mulai turun dari mobil itu dengan tidak enak hati sedangkan pria itu mulai menyingkir membiarkan Adelia keluar dari mobilnya. Maaf. Aku salah masuk mobil. Katanya dengan tidak enak hati pula. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Ujar pria itu sambil tersenyum. Sekali lagi aku minta maaf. Adelia segera berlari ke arah mobilnya dengan perasaan malu. Pria itu hanya tersenyum melihat kepergian Adelia dan masih berdiri di samping pintu mobilnya yang masih terbuka. Dia masih berdiri di sana dan terlihat tak berniat masuk ke dalam mobilnya. Adelia merogoh kunci mobilnya dari dalam tas dan segera membuka pintu mobilnya. Tapi sebelum itu dia memalingkan wajahnya melihat mobil yang dia naiki kembali. Tampak pria itu masih melihat ke arahnya dengan senyum menghiasi wajahnya. Oh, semua ini gara-gara pria aneh itu. Maki Adelia kesal.
Dengan cepat Adelia masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin dan langsung menginjak gas mobilnya dengan cepat. Dia sudah sangat tidak sabar untuk pergi dari sana karena malu pada pria itu. Baru kali ini dia begitu ceroboh masuk ke dalam mobil orang lain. Hal itu tentu membuatnya malu luar biasa. Untungnya dia tidak mengenal pria tadi, jadi dia tidak perlu khawatir karena dia tidak akan bertemu dengan pria tadi lagi. Setelah kepergian Adelia, pria tadi masuk ke dalam mobilnya dan masih setia melihat kepergian mobil Adelia sampai mobil itu tidak terlihat lagi. Setelah itu, pria itu segera merogoh ponselnya dari saku celananya untuk menghubungi seseorang. Sean, coba kau tebak siapa yang aku temui barusan. Siapa? Tanya Sean pula. Aku baru saja bertemu dengan adik kesayanganmu. Jawabnya. Ternyata pria itu adalah Robert, teman baik Sean. Sean selalu menceritakan adik perempuannya kepada Robert. Setiap kali mereka bertemu, Sean selalu menceritakan adik kesayangannya itu pada Robert. Karena Sean selalu menceritakan adik perempuannya padanya sampai membuat Robert jatuh hati pada adik sahabatnya itu. Walaupun dia belum melihat secara langsung adik sahabatnya itu, tapi dia bisa membayangkan bagaimana wajah cantik adik Sean. Robert semakin penasaran dan sangat ingin bertemu dengan Adelia. Dia juga memaksa Sean untuk menunjukkan wajah adiknya lewat selembar foto. Hari ini dia tidak menyangka akan begitu kebetulan bertemu dengan adik kesayangan sahabatnya itu yang selama ini hanya dia dengar dari mulut sahabat baiknya. Dan pertemuan ini sungguh membuatnya senang, padahal dia mampir untuk makan, tapi siapa yang menduga? Mungkin ini hari keberuntungannya. Di mana kau bertemu dengannya? Tanya Sean di seberang sana. Kebetulan saja, di restoran. Bagaimana menurutmu adikku? Tanya Sean lagi. Yah, lebih cantik daripada di foto dan aku sangat ingin bertemu dengannya lagi. Boleh aku pergi ke tempatmu sekarang? Tentu saja, aku tunggu. Robert mematikan ponselnya dan segera menyalakan mesin mobilnya. Dia akan menuju kantor sahabatnya untuk menanyakan adiknya lebih jauh lagi karena dia ingin bertemu dengan Adelia lagi. Tidak berapa lama, Robert tiba di sebuah gedung pencakar langit yang ada di tengah ibu kota. Pria itu berjalan dengan gagah dan setiap wanita yang melihatnya tidak akan memalingkan matanya. Robert masuk ke dalam ruangan sahabatnya tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu karena memang sudah terbiasa. Hai Sean, apa kabarmu? Tanyanya basa-basi. Tidak perlu basa-basi, kita kan baru bertemu kemarin. Jawab Sean dengan malas. Tanpa perlu dipersilahkan, Robert segera duduk di atas sofa, sedangkan Sean bangkit dari kursinya, menghampiri sahabatnya dan duduk di depannya. Jadi bagaimana menurutmu adikku, cantik bukan? Tanya Sean dengan bangga. Cantik, sangat cantik, aku suka. Robert terlihat sangat bersemangat. Kau, dasar, aku sudah tahu sejak lama kau menyukai adikku. Hei, jangan salahkan aku, semua ini karena ulahmu. Setiap kita bertemu kau selalu menceritakannya padaku. Selalu membanggakan adikmu di depanku. Apa kau tahu? Tanpa sadar aku jatuh cinta pada adikmu itu sebelum bertemu dengannya. Sean tertawa, sebenarnya dia sudah tahu semenjak Robert meminta foto adiknya padanya. Katakan padaku, bagaimana kalian bisa bertemu? Bersambung.